Servus, kembali lagi di channel Holy Baget. Dan hari ini aku pengen bahas tentang 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan di Jerman. Nah, mungkin di sini kalian ada yang lagi SMA terus bingung nantinya kira-kira mau kuliah apa ya, atau misalnya kalian bingung juga nantinya mau kerja apa. Mungkin ada juga yang takut nanti kira-kira aku dapat pekerjaan nggak ya kalau misalkan udah lulus gitu. Nanti takutnya susah cari kerja di Jerman. Nah, ini di sini aku pengen rangkum 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan di Jerman menurut beberapa sumber yang ada. Oh iya, kalau kalian mau tahu tentang pengalaman kerja di Jerman, jangan lupa nonton video yang satu ini ya. Nah, yang pertama adalah informatiker atau programmer. Nah, jadi pas aku lagi cari bahan ini, satu pekerjaan yang pasti selalu muncul informatiker atau programmer. Sebelumnya juga aku kan pernah cari-cari kerja juga, itu juga setiap kali dibutuhkan yang namanya orang-orang yang spesialis di bidang IT. Menurut data yang ada, pada tahun 2019 aja itu udah ada sekitar 124.000 lowongan pekerjaan, yang maksudnya pekerjaan itu khusus memang untuk orang-orang IT. Kenapa spesialis IT itu dibutuhin banget? Kalian pasti udah tahu kalau misalkan dunia itu bukan cuma Jerman doang, dari tahun ke tahun setiap kali mereka semakin menggunakan namanya artificial intelligence atau künstliche intelligence. Jadi semuanya akan pakai komputer, terus yang dikembangin adalah software, hardware, dan lain-lain. Nah, menurut beberapa data yang ada juga di internet, orang-orang fresh graduate IT atau orang-orang yang baru lulus dari bidang IT, kuliah IT, mereka bisa dapat sampai 3.800 euro per bulan, atau itu sekitar 45.600 euro per tahunnya pendapatannya. Dan itu kalian masih akan naik-naik terus, tergantung pengalaman kalian. Terus kalau misalnya semakin lama kalian kerja di bidang itu, pasti gajinya naik juga. Pengalaman kalian, kalau misalnya kalian pernah kerja work student atau kalian udah pernah pengalaman 2 tahun kerja dan lain-lain. Dan juga tergantung bidangnya juga, ada yang software development, ada hardware development, ada business administration, itu semua tergantung. Tapi itu IT adalah salah satu pekerjaan yang pendapatannya lumayan besar dibandingin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah jurusan kedokteran atau medicine. Nah, sebenarnya banyak banget orang-orang yang kuliah kedokteran di Jerman. Jadi di Jerman itu ada berpuluh-puluhan universitas medicine atau orang-orang yang kuliah medicine. Abis itu satu angkatan itu juga bisa sampai ratusan biasanya. Jadi banyak banget orang yang kuliah medicine, tapi memang kuliah jurusan medicine di Jerman nggak semudah itu dan makan waktu cukup lama. Jadi dari proses dia daftar mulai sampai jadi dokter kan memang lumayan lama gitu, minimal aja kalau nggak salah 12 semester. Nah, menurut aku kuliah kedokteran di Jerman itu bagus banget. Kalian bisa lihat contohnya kayak kemarin di pandemi sekarang ini ya, sekarang di video ini buat pandemi coronavirus, Jerman yang terinfeksi sebenarnya lumayan banyak, tapi yang survive juga lumayan banyak karena tenaga medisnya juga luar biasa banget di Jerman. Mereka bagus sistemnya dan banyak banget juga pendalamannya. Kalian pasti banyak dengar dokter-dokter terkenal yang lulusan Jerman juga yang ada di Indonesia. Di Jerman pendalaman juga banyak banget. Itu ada cirurg, pastinya ada tulang dan lain-lain. Aku yakin itu cukup lengkap. Dan aku harus jujur bahwa pendapatan dokter di Jerman itu salah satu yang terbesar, jurusan dengan pendapatan paling besar di Jerman. Salah satunya ya, maksudnya. Memang awal-awalnya mungkin tidak sebesar itu. Kalian jadi kalau di Jerman itu sistemnya ada 4 level. Sebenarnya memang nggak 4 pangkat doang. Ntar ada bagian-bagian detail lagi. Tapi yang pertama adalah asisten arts, Facharzt, Oberarzt, abis itu sampai chef arts. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali lulus, itu kalian akan jadi asisten arts. Itu gajinya sekitar 50.000 ke atas per tahunnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah jadi Facharzt, kalian pendapatannya akan lumayan melonjak ke atas. Itu kalian bisa dapat sampai 70.000 per tahun. Itu rata-ratanya, dan jadi setiap orang beda-beda juga. Ada yang gajinya lebih gede, ada yang lebih kecil tentunya. Jadi yang aku sebut ini rata-rata aja. Dan kalau misalkan kalian udah kerja berpengalaman dan kalian nantinya diberi tanggung jawab lebih besar untuk jadi Oberarzt, itu gaji kalian pasti udah bisa nyentuh 100.000 euro per tahun, yang artinya itu sekitar 1,5 miliar per tahun. Tapi dipotong pajak, jangan lupa. Dan kalau misalkan kalian pangkatnya semakin tinggi lagi, udah jadi bos lah ibaratnya, jadi bos, chef arts, itu kalian bisa dapat sampai 200.000. Itu gede banget. Itu kalau misalkan kalian jadi dokter dan pangkat kalian nantinya tinggi, itu kalian bakal punya pendapatan yang luar biasa gede banget. Dan jadi dokter selain pendapatannya besar adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya, bukan berarti pekerjaan lain tidak mulia, tapi maksudnya kalian berhubungan langsung dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, yang ketiga adalah data scientist atau data engineer.
Jadi jurusan inilah jurusan yang salah satu sebenarnya paling dibutuhkan juga di Jerman. Kenapa? Karena memang perusahaan-perusahaan itu suka mengumpulkan data-data dari customer. Abis itu jadinya mereka mengoptimalisasi perusahaan itu menurut apa yang keinginan customer, apa yang customer pikirkan gitu kurang lebih. Data-data yang ada selain dari customer juga yang lain-lainnya. Tapi masalahnya peminat dari data science ini atau data engineer masih lumayan rendah. Untuk orang Eropa sebenarnya mereka cukup tidak suka dengan yang namanya angka, dan data science itu sebenarnya bekerja banyak banget dengan angka, itu memang peminatnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk kalian yang ingin bekerja di bidang data science atau data engineer, kalian punya berbagai opsi jurusan seperti Wirtschaft Informatik atau BWL VWL, atau kalian bisa juga kuliah di jurusan matematik atau Versicherungsmathematik. Sebenarnya juga ke arah bisa ke arah data science, data engineer juga nantinya. Dan pendapatan rata-rata dari data scientist atau data engineer itu mereka bisa pendapat sampai 48.000 sampai 60.000 per tahunnya dalam euro ya tentunya. Nah, yang keempat adalah Krankenpfleger atau Altenpfleger. Jadi bisa bilang itu adalah suster atau perawat. Jadi di Jerman itu banyak banget suster atau perawat dicari untuk bekerja di antara di Altenheim atau panti jompo ya bisa dibilang. Habis itu rumah sakit dan lain-lain tuh banyak banget dibutuhin. Kalau misalkan menurut data yang ada dan statistik yang ada sampai sekarang ini, diprediksi di 2030 Jerman akan kekurangan sekitar 500.000 suster atau perawat untuk bekerja full time, dan itu luar biasa banyak banget kurangnya, karena di Jerman juga salah satunya adalah lumayan banyak orang-orang yang orang tuanya gitu ya. Nah, buat kalian yang mau jadi suster atau perawat atau Altenpfleger gitu, kalian bisa melalui sistem yang namanya Ausbildung. Kalian bisa nonton video ini. Nah, di sini dijelasin bahwa kalian lulus SMP pun sebenarnya udah bisa masuk Ausbildung. Jadi sebenarnya Ausbildung itu kayak belajar sambil bekerja. Jadi kalian belajar tapi sebagian waktu bekerja, jadi kalian ada pendapatan juga. Dan selama masa Ausbildung sebagai suster, kalian bisa mendapatkan sekitar 1.000 euro per bulannya, dan itu lumayan banget buat orang yang tidak punya pengalaman kerja gitu kan. Dan nantinya kalau misalkan kalian udah profesional, artinya kalian udah lulus jenjang-jenjang yang harus kalian selesaikan, terus kalian udah punya pengalaman, kalian bisa punya pendapatan tetap juga, itu sekitar 30.000 sampai 38.000 euro per tahunnya. Dan menurut aku itu udah bagus banget buat orang-orang kalian yang udah dari lulusan SMP terus udah punya pendapatan dan naik-naik terus pendapatannya. Itu bagus banget menurut aku, dan kalian juga selain itu di sini menolong orang-orang yang membutuhkan banget. Dan yang kelima adalah elektrotechniker. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang elektronik itu sangat dibutuhkan di Jerman. Kenapa? Jadi orang Jerman itu benar-benar peduli yang sama namanya ergonomi, sama yang namanya lingkungan, umwelt. Nah, ini sekarang contoh kalau misalkan di bidang mobil, kalian pasti udah tahu bahwa tujuan dunia pada masa kedepannya adalah pengen menggunakan listrik daripada pakai bensin. Dan di Jerman itu ada, untuk mobil sendiri ada VW, ada Volkswagen, ada Daimler, ada BMW, dan masih ada yang lain-lainnya juga. Dan itu baru di bidang mobil doang, tapi yang lain-lain juga pasti tujuannya adalah masa kedepannya adalah mereka ingin membuat semuanya lingkungan hijau. Dalam arti semuanya dibikin elektronik yang tidak mengeluarkan emisi. Dan untuk elektroniker sendiri, mereka memiliki rata-rata pendapatan sekitar 60.000 euro per tahunnya. Dan itu juga tergantung pengalaman kalian. Mungkin kalian yang masih fresh graduate, masih S1, belum punya pengalaman apa-apa, bisa jadi dapat lebih rendah. Tapi kalau misalkan kalian udah punya pengalaman bertahun-tahun, gajinya bisa lebih besar lagi, tergantung pangkat kalian juga. Nah, itu tadi adalah 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan di Jerman. Sebenarnya di Jerman ada beberapa pekerjaan lain juga yang masih dibutuhkan, tapi 5 itu adalah benar-benar nafraganya itu besar sekali. Jadi buat kalian yang ingin kuliah di Jerman atau bahkan kalian ingin kerja di Jerman langsung, meskipun dengan lulusan S1 di Indo atau S2 di Indo, kalian pengen kerja di Jerman, itu semuanya kalian bisa. Nah, caranya sebenarnya banyak banget di internet, tapi kalau misalkan kalian mau request untuk dibuatin video juga bagaimana caranya untuk kalian yang dari Indonesia terus pengen kerja di Jerman, silahkan tulis komen di bawah. Kalau misalkan ada yang tertarik, aku akan coba buatin, tapi kalau misalkan ternyata nggak ada, ya udah. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang merasa video ini berguna. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus!